Kisah kapal pemburu paus Essex. Cerita tentang kanibalisme untuk survive di kalangan pelaut sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan, pada awal-awal abad ke-19, dunia maritim marak dengan cerita-cerita mengerikan semacam itu. Salah satu contohnya adalah kapal Essex, kapal pemburu paus pada tahun 1820. Kisah itu dimulai dengan kecelakaan kapal pada tahun 1820, di mana paus menabrak Essex yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam di 2000 mil laut atau 3.700 km sebelah barat pantai barat Amerika Selatan. Di kapal tersebut terdapat 25 awak dan semuanya berhasil menyelamatkan diri dengan menuju ke Pulau Henderson. Di pulau ini mereka bertahan hidup dengan memakan ikan, burung, dan tumbuhan. Namun bagaimana jika itu semua telah habis? Dan inilah yang terjadi berikutnya. Karena sumber daya alam dalam pulau tersebut hanya cukup untuk 1 minggu saja, berikutnya untuk bertahan hidup mereka saling membantai, memakan, tidak peduli teman ataupun saudara. Setahun setelah karamnya kapal pemburu paus tersebut, sebuah kapal penangkap ikan berhasil menolong awak yang tersisa dan hanya 2 awak yang tersisa. Sementara di pulau lain terdapat awak lain yang berhasil diselamatkan. Sayangnya, sumber daya alam pulau itu hanya cukup untuk seminggu. Selanjutnya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Apakah yang terjadi sebenarnya? Mereka masih mencoba bertahan dengan meminum air kencing sendiri, tetapi tidak lama. Jadi bisa ditebak apa yang terlintas di pikiran mereka untuk bisa bertahan hidup. Disinilah berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Mereka saling membantai, saling memakan, dan tidak ada teman, sahabat, bahkan saudara, dan semua saling membantai. Tragisnya, kapten kapal Pollard ikut memakan sepupunya, yaitu bernama Owen Coffin, yang sebelumnya dibantai oleh anak buahnya sendiri. Dan di dalam kisahnya, pertolongan baru datang hampir setahun kemudian oleh kapal penangkap ikan Dauphin Nantucket 95. Dan saat itu 2 orang yang selamat, yaitu Kapten Pollard dan Ramsdale, yaitu orang yang membunuh Coffin, sepupu Pollard tersebut. Di tempat yang terpisah, kru lain berhasil diselamatkan kapal dagang India. Sebanyak 8 orang berhasil diselamatkan. Dan pengakuan mereka berhasil bertahan hidup dengan mengkonsumsi mayat 7 temannya. Kisah ini memang diabadikan di dalam novel dan film. Kalau kita tidak tahu dan masih tidak percaya mengenai kisah tersebut, kita bisa melihat yang cerita ini menginspirasi lahirnya novel karya Herman Melville yang berjudul Moby Dick pada tahun 1851. Dan baru-baru ini pada tahun 2015, yaitu beberapa tahun belakang, cerita Essex dirilis dalam film berjudul In the Heart of the Sea dengan pemain Chris Hemsworth, Tom Holland, Benjamin Walker, dan Cillian Murphy. Dan film ini menggambarkan kisah yang diceritakan oleh Thomas Nickerson tersebut, yang saat kejadian merupakan awak kapal yang amatir. Herman Melville atau Ben Whishaw mendatangi Nickerson tua, yaitu Brendan Gleeson, demi cerita paus besar yang menghancurkan kapal Essex ini. Jangankan Melville yang merupakan orang asing, istrinya saja tidak pernah mendengarkan Nickerson bercerita tentang perjalanan dengan kapal Essex dan paus tersebut. Namun karena desakan dari istrinya, Nickerson mau menceritakan perjalanan berlayar dan bertemu dengan paus yang membuatnya bungkam. Perjalanannya dimulai di saat penangkapan hiu terkenal Owen Chase, yaitu Chris Hemsworth. Ditunjuk sebagai Klasi 1 mendampingi Kapten George Pollard, yaitu Benjamin Walker yang tidak memiliki pengalaman tetapi membawa nama salah satu keluarga terpandang dari Nantucket. Demi nama tersebut, Chase harus menyepakati perjanjian untuk menjaga perjalanan dan memenuhi kapal dengan ribuan ton minyak paus. Sebuah tawaran untuk mendapatkan keuntungan dari para pengusaha akhirnya membuat Chase harus menahan amarahnya. Jadi di dalam hati Chase, kesepakatan ini tentunya sangat menyulitkan. Pasalnya, tugasnya di perjalanan lebih banyak dibandingkan bila dia menjadi kaptennya. Chase harus bekerja sama dengan orang yang tidak berpengalaman, tetapi jabatannya tentu lebih tinggi darinya.
Di tengah keadaan istrinya, Peggy atau Charlotte Riley yang diperankan oleh Charlotte Riley yang sedang mengandung, dia pun berjanji akan kembali dan menjadi kapten kapalnya sendiri. Sambil berpamitan, Peggy memakaikan kalung yang akan mengikat janji Chase untuk kembali dari perjalanan tersebut. Kalau kita lanjutkan mungkin menjadi review film teman-teman. Tetapi itulah gambaran mengenai kisah dari kapal Essex ini sebelum melakukan perjalanan ke tengah lautan. Tentunya kalau di channel ini yang mereview film, maka tidak mungkin teman-teman akan mensimetriskan posisi duduknya dan mengencangkan celananya, karena di sini adalah channel Hariware. Kita lanjutkan. Banyak orang yang mungkin telah mengetahui bagaimana cerita dari Moby Dick ini yang terinspirasi dari kapal pemburu paus yang bernama Essex tersebut. Tetapi dari film ini yang paling menonjol adalah bagaimana mereka bertahan hidup setelah kapalnya rusak akibat diserang oleh paus raksasa. Cerita selengkapnya mengenai kapal tersebut dan masih misterius mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Ketika bekal hidup mereka semakin menipis, mereka tentunya terombang-ambing di tengah lautan Samudra Pasifik. Dan bencana demi bencana tentunya datang seperti cuaca yang berubah ekstrim. Satu persatu awak kapal lenyap yang ditelan ombak. Dan di dalam kondisi yang teramat parah tersebut, di antara kru kapal yang lemah akhirnya tewas. Dan jasadnya mereka makan. Mulai dari jantung, hati hingga sisa kulit dan tulang. Mereka memakan mayat rekan mereka sendiri, sampai akhirnya hanya tersisa 4 orang dalam skoci. Dan dalam keadaan kritis, diputuskan salah satu di antara mereka harus dibunuh untuk mempertahankan hidup yang lain. Dan mereka mengambil undian dan vonis jatuh ke Owen Coffin, yaitu saudara sepupu dari Kapten Pollard yang baru berusia 18 tahun. Itulah mengapa saudara sepupu dari kapten tersebut dimakan oleh beberapa awak kapal yang lainnya, karena undian selanjutnya diambil untuk menentukan siapa yang melakukan eksekusi penembakan terhadap Coffin ini, dan undian tersebut jatuh pada Charles Ramsdale, yaitu Kapten Pollard harus merelakan kepergian sepupunya itu untuk dikanibalisme oleh kru kapal yang tersisa. Setelah beberapa lama di lautan, sekawanan burung camar mengitari mereka, sebuah tanda bahwa paus raksasa Moby Dick itu muncul lagi. Dan tidak disangka burung camar membenarkan keberadaan sang paus tersebut. Dan tekad untuk menaklukkan paus, mereka tidak pernah surut, dan mereka bersiap, tapi tiba-tiba seorang perwira bernama Owen Chase mengurungkan niat untuk membunuh sang paus tersebut. Dan kita sudah tahu bagaimana endingnya. Mereka tidak berhasil mendapatkan paus, tetapi malah memakan kru-kru kapal yang lain dan mereka terdampar di sebuah pulau. Dan cerita ini tetap menjadi legenda hingga sekarang. Mengenai legenda kapal Essex sang pemburu paus pada tahun 1820-an. Dan kisah ini menjadi inspirasi dari film Moby Dick dan beberapa film yang lain. Dan ending dari legenda ini ternyata cukup membagongkan. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah jika pergi berlayar ke tengah lautan, janganlah suka menonton channel review film, karena pasti membagongkan. Itu dulu pembahasan kita pada video ini. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.